Oke, kali ini kita akan belajar sedikit atau menambah ilmu sedikit mengenai istilah-istilah yang saat ini sering kita dengar, yaitu masker N95, masker N95. Oke, kita tahu nggak kira-kira apa yang dimaksud dengan N95? N95 itu sendiri adalah kode yang diterbitkan oleh NIOSH ya. NIOSH itu singkatan dari National Institute for Occupation Safety and Health. Ini adalah satu badan yang di bawah CDC Amerika. Jadi N95 ini diartikan khusus untuk memberikan kode terhadap masker yang terbit di pasaran. Jadi N95, N sendiri berarti non oil base atau non oil proof atau tidak tahan minyak. Kemudian di atas ini sebenarnya ada dua lagi yang jarang kita kenal karena memang masker yang dua itu jarang beredar di lapangan, yaitu ini yang N, yaitu yang R dengan yang P. Yang L ini oil resistant, ya, resistant. Dengan kata lain, masker dengan kode R adalah tahan dengan minyak. Oke. Kemudian yang P ini apa? Ini adalah oil proof. Oil proof itu berarti dia sudah lebih tahan daripada yang ini. Kalau oil resistant itu mungkin cuman dia resistant terhadap minyak, tapi kalau oil proof itu sudah benar-benar dia teruji oleh bahwa dia itu tahan minyak. Nah, jadi untuk kode N sendiri ini terdiri dari 3 bagian sebenarnya. N non-oil resistant, sorry ini bukan base, non-oil resistant. R sendiri adalah oil resistant dan P adalah oil proof. Kemudian yang 95 yang di belakang ini apa? Nah, jadi 95 ini artinya adalah bahwa masker tersebut bisa menyaring 95% material yang 0,03 mikron. Oke, jadi kalau misalnya masker N95 berarti kalau kita seandainya pakai masker ini memiliki kemampuan untuk menyaring 95% dari material-material atau benda-benda yang bentuknya fisiknya itu ukurannya sampai dengan 0,03 mikron. Jadi ini adalah ukuran yang sangat kecil. Kemudian ada lagi, kalau di lapangan sebenarnya ada N99 atau bahkan N100, sama. Berarti ini N-nya adalah untuk membuktikan bahannya, atau untuk menentukan bahannya bahan apa. Kemudian yang 99 atau 100 di belakang ini adalah berapa persen dia sanggup menyaring material-material atau benda-benda yang terbang di udara. Nah, kalau ini adalah dipakai oleh Badan Amerika, masing-masing negara atau belahan dunia masing-masing menggunakan istilah-istilah yang berbeda, tapi intinya sama saja. Misalnya Eropa menggunakan istilah FFP1, FFP2, FFP3 dan seterusnya. Untuk Asia kita menggunakan KN95, KN99, KN100 dan seterusnya. Jadi bentuknya sama aja. Ini adalah membuktikan bahwa masker ini berfungsi untuk menyaring material 0,3 mikron. Tapi yang harus diperhatikan, ini wajib diperhatikan, jangan hanya kita menggunakan seolah-olah kita menggunakan N95, masker N95 terus kita sudah yakin bahwa bisa menyaring 95% dari material 0,03 mikron. Tidak. Ada standarnya. Contoh, saya berikan contoh. Masker bedah. Masker bedah ini adalah standarnya N95 karena dia sanggup menyaring material sampai 0,3 mikron. Tapi kalau seandainya masker bedah ini kita pakainya nggak benar, misalnya ini hidung kita pakai seperti ini, masih ada celah-celah di kiri kanan, kemudian celah di bawah dan di samping kita, itu sama aja bohong. Kita mau N100 juga percuma. Karena kenapa? Udara yang kita serap tidak tersaring oleh saringan N95-nya. Bahkan udara yang masuk itu dari atas, dari kiri, dari kanan, dari bawah. Jadi percuma. Nah, makanya kenapa kita lihat banyak sekali
kita nggak ngomong siapa ya, banyak sekali orang ya, oh saya sudah pakai masker bedah sehari-hari, tapi kenapa saya masih bisa kena? Khususnya para pahlawan atau para rekan-rekan kita yang bekerja yang menghadapi langsung dengan pasien ataupun yang menghadapi langsung dengan yang memiliki resiko tinggi lah kalau kita bilang. Karena kenapa? Mereka walaupun sehari-hari pakai ini, tapi karena cara pakainya tidak benar, sehingga pada saat dia benar-benar menghadapi orang yang positif COVID-19 atau positif penyakit apapun, virus-virus yang berterbangan di udara itu tidak bisa disaring oleh N95-nya. Udaranya masuk dari kiri dan kanan. Nah, kalau di lapangan, benar-benar kita lihat di rumah sakit di luar, ada perawat yang menggunakan masker sampai 3 lapis yang seperti ini. Itu bagus. Bukan karena N95-nya 3 lapis itu adalah untuk menutupin celah-celah atau bahkan ada yang lebih ekstrim. Celah di kiri kanannya ini semua dilakban. Jadi dia pakai 2 lapis, celah kiri kanan itu semua dilakban supaya benar-benar saringan N95 ini bekerja. Nah, itulah yang menurut standarnya itu benar N95 bekerja. Makanya kenapa masker 3M yang bulat itu lebih mahal. Karena memang kalau kita pakai masker bulat itu, begitu kita pakai plek, langsung kiri kanan itu kayak kesil gitu, ketutup gitu. Jadi benar-benar yang terpakai adalah saringan N95-nya. Dan kalau misalnya kita pakai yang masker yang seperti itu, jujur pengap banget gitu. Karena memang pada saat kita hembus udara, udara yang kita hembuskan itu tidak bisa 100% semua keluar. Jadi sehingga sebagian karbon dioksida masih tersisa di dalam masker, saking ketatnya ya kiri kanan tersisa ke dalam masker, sehingga kalau misalnya kita bernafas cepat atau kita ngomong cepat, kita gampang terasa capek atau sesak. Karena memang itulah kelemahannya kalau misalnya kita benar-benar mau pakai masker N95 yang memenuhi standarnya WHO. Ya. Nah, kembali lagi ke masker ini. Masker ini bagus, tapi bukan untuk dipakai di daerah yang high risk. Khususnya kalau misalnya ada yang berprofesi sebagai dokter yang menghadapi langsung dengan pasien COVID-19 khususnya, tidak disarankan untuk menggunakan ini. Kenapa? Walaupun dia N95 di sini dan daya saringnya cukup kuat, namun di masker ini masih ada lubang. Secara teori, lubang ini tidak akan masuk udara karena kenapa? Pada saat kita menghisap udara, membran ini akan tertutup, kemudian udara akan masuk dari saringan ini. Dan kalau kita pakai, kalau nanti teman-teman beli, akan terasa di sini kiri kanannya ketutup rapat itu, kerasa banget kesilnya wajah kita. Tapi kenapa tidak disarankan kalau gitu? Karena walaupun dia tidak masuk udara, di sini ada lubang. Yang namanya lubang ini ada kemungkinan dia melekat virus. Bayangkan kalau misalnya ada droplet atau sisa droplet dari pasien yang pas di depan kita. Memang pada saat kita menghisap, dia nggak langsung masuk, tapi dia akan melekat di bagian luar masker ini dan dia akan melekat di valve outflow udara ini. Begitu dia melekat, ada kemungkinan pada saat kita menghembus nafas dan menghirup nafas, virus ini akan masuk ke dalam valve ini. Jadi kemungkinannya ada, sehingga tidak dianjurkan. Walaupun kemungkinannya kalau kita bilang kemungkinan kecil, iya kemungkinan, tapi namanya juga kemungkinan, jangan ambil resiko. Untuk yang masker-masker yang di rumah sakit dan sebagainya, dianjurkan pakai yang sekali pakai. 2 lapis yang ini atau selapis tapi dibungkus kiri kanan, habis pakai buang, sehingga kalau misalnya ada virus yang terpapar di sini bisa langsung dibuang. Atau kalau misalnya mau hemat, habis ini kita akan bisa disterilkan dengan UVC, sinar UVC. Nah, nanti akan ada bagian khusus, saya akan menunjukkan bagaimana cara kita mensterilkan masker-masker yang kita jual biar teman-teman yang atau rekan-rekan yang membeli itu merasa aman ya. Jadi masker ini khusus untuk kita pakai sehari-hari, daripada menggunakan masker kain atau masker yang banyak dijual di lapangan itu yang standarnya nggak jelas. Gunakanlah masker yang N95, standarnya jelas.
Ya, jadi kemungkinan kita terpapar di umum itu mungkin tidak sebesar di rumah sakit, tapi masih ada kemungkinan. Sehingga kalau misalnya apalagi seperti saya sudah membuktikan sendiri, saya menggunakan masker seperti ini di kantor seharian, tidak terasa sesak. Beda kalau misalnya saya menggunakan masker kain. Saya menggunakan masker kain ini juga seharian di kantor. 2 jam aja saya pakai ini sesak banget. Tapi kalau misalnya saya menggunakan masker ini tidak terasa sesak. Salah satunya adalah karena ada valve outflow-nya. Ya, cukup untuk video kali ini penjelasan masker N95-nya. Terima kasih.